Berapa banyak orang yang bangkrut di hari kiamat, membawa pahala sholat, puasa, haji dan pahala-pahala yang lengkap, tapi satu sisi kata Nabi SAW pernah mencaci maki orang yang ini, pernah memukul orang tersebut, pernah mengambil haknya orang ini, lalu orang-orang tersebut menuntut pada hari kiamat nanti sampai dikategorikan orang yang bangkrut. Tidak asing buat kita hadis tentang orang yang bangkrut hari kiamat. Maka kata Nabi SAW, kau ingin selamat hai Mu'ad, ingin semua ibadah yang kau kerjakan diterima nanti hari kiamat, walaupun kamu cuma kerjakan yang wajib-wajib, tahan lidahmu, bicara kalau diperlukan atau sesuatu yang bermanfaat, tidak menyakiti orang, tidak masuk ke ranah orang lain dan segala macam. Maka Mu'ad waktu itu bertanya, karena heran gitu ya. Mu'ad mengatakan, wahai Nabi Allah, apakah kita akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita ucapkan? Yang kita ucapkan ini semua nanti akan diminta pertanggungjawaban, baik ataupun buruk. Maka kata Nabi SAW, thaqulatka ummuk atau thaqilatka ummuka ya Mu'ad, wa hal yakubbun nasa fin nari ala ujuhim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Ibumu akan kehilangan engkau bila engkau tidak memahami ini. Maksudnya kalau kau tidak faham ini tentang bahayanya lisan hai Mu'ad, maka sama saja kalau ibumu kehilangan kamu. Bagaimana kalau ibu kehilangan seorang anak, betapa sedihnya dan ruginya. Maka seperti itu kurang lebih ruginya kamu, seperti ibumu kalau kehilangan kamu, kalau kamu tidak faham ini. Lalu kata Nabi SAW, wahai Mu'ad, bukankah yang menyeret mayoritas manusia ke dalam neraka di atas wajah-wajah mereka, atau dengan hidung mereka semua masuk ke dalam neraka, ya, kecuali dari hasil panen lisan mereka, kecuali dari hasil panen lisan mereka. Makanya Nabi SAW mengingatkan kepada kita dalam hadis Bukhari, innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah la yulqi laha balan yarfa'ullahu biha darajat. Pakai jamak di sini ya, darajat. Kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya seorang hamba, seorang di antara kita dari hamba-hamba Allah, mengucapkan satu kalimat yang diridhoi oleh Allah. Dia ucapkan tutur kata yang baik, zikir, doa, baca Quran, nasihat yang baik, menyapa orang dengan santun misalnya, menghibur orang yang sedang kesedihan. Misal contoh, dia sendiri tidak terlalu memperhatikannya. Dia pikir itu apa sih? Cuma mengatakan misalnya kepada orang yang sedih, sabarlah. Atau orang yang bangkrut misalnya usahanya, dia berikan ide-ide atau dia bantu, walaupun jangan dengan nasihat. Dia tidak peduli dengan kata-kata itu, seakan-akan itu adalah ringan. Atau ada mungkin seseorang di antara kita menemukan temannya belum sholat, lalu dia mengajak, ayo sholat yuk, dengan kata-kata itu aja misalnya, tapi itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi SAW, namun Allah akan mengangkat derajat-derajatnya di surga justru dengan kalimat itu. Oleh karena itu hadis ini harus betul-betul jadi renungan buat kita. Semoga Allah jadikan saya orang yang pertama mengamalkan, bukan cuma mengucapkan, dan menjadikan teman-teman juga mudah untuk mengamalkan. Jangan pernah pelit dengan satu kata-kata baik. Kalau ada orang berbuat kebaikan depan mata kita, berikan dukungan walaupun dengan lisan kita. Dan kalau ada orang yang berbuat jahat, mungkar, kesalahan atau dosa, coba nasihati. Kita tidak pernah tahu tutur kata kita yang mana yang akan menjadi penyebab hidayahnya orang lain. Kita tidak pernah tahu tutur kata mana yang akhirnya bisa mendukung kebaikan.